Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Dan untuk kali ini pertanyaannya yaitu bagaimana langkah hukum jika terjadi penggusuran terhadap tanah, terhadap rumah, setelah itu nominal ganti rugi tidak sesuai atau merasa masih kurang apa yang harus dilakukan oleh para pihak atau korban penggusuran tersebut. Oke. Mengenai hal tersebut sebenarnya sudah sangat jelas aturannya dan regulasinya, bahkan untuk aturannya juga sudah ada aturan terbarunya yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ juga mengatur hal tersebut. Namun acuan asarnya ya, atau undang-undang dasarnya atau regulasi pokoknya itu yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ya, tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan untuk pembangunan umum atau digunakan untuk kepentingan umum. Dan kepentingan umum itu pun juga sudah disebutkan di dalam pasal 10 undang-undang tersebut ya, yaitu seperti halnya jalan tol, jalan-jalan umum, terowongan, kereta api, stasiun kereta, fasilitas operasi kereta api, dan fasilitas umum lainnya. Seperti itu biasanya nanti akan menggunakan tanah-tanah yang tanah-tanah masyarakat ya, yang nanti pasti akan ada upaya pembebasan terhadap tanah tersebut. Dan kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana jika nominal ganti ruginya tidak sesuai dengan undang-undang tersebut dan peraturan pelaksananya, peraturan pemerintahnya. Di situ sudah sangat jelas. Kalau saya mencari mengenai pasal-pasalnya nanti kelamaan ya. Jadi pada intinya di peraturan pelaksananya juga sudah disebutkan mengenai bagaimana langkah pembebasan tanahnya. Nanti langkah pembebasan tanah tersebut ya, langkah pembebasan tanah yang dilakukan untuk kepentingan umum tersebut nanti ada tim tersendiri ya, dari pemerintah, dari Badan Pertanahan Nasional, serta dari pemuka masyarakatnya. Nanti ada taksiran harganya, nanti kesepakatan bersamanya berapa. Setelah itu nanti semuanya tidak merasa dirugikan, pihak pengembangnya tidak merasa dirugikan, negara juga tidak akan dirugikan, serta masyarakat juga tidak merasa dirugikan dengan adanya proyek tersebut. Intinya seperti itu. Setelah nanti disepakati, nanti baru akan dikembalikan kepada tiap masyarakat yang memiliki tanah-tanah tersebut atau bangunan-bangunan tersebut ya, nanti sesuai dengan kelompoknya atau sesuai dengan kesepakatan tersebut berapa nominal harga atau nominal yang akan dijadikan ganti rugi terhadap penggusuran tanah atau bangunan tersebut. Seperti itu. Kalau masyarakat merasa masih kurang atau korban atau orang yang tanahnya digusur itu merasa masih kurang sesuai dengan undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum ya, masyarakat bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat mengenai nominal ganti ruginya masih terlalu kecil. Dan sesuai dengan undang-undang tersebut, yang intinya sebelum putusan tersebut ingkrah, maka tidak ada yang namanya pemaksaan penggusuran seperti itu. Karena itu sudah jelas hak miliknya, ada pemegang haknya, dan yang intinya masyarakat memiliki hak yang sah seperti itu. Jadi sebelum putusan pengadilan itu ingkrah, jadi tidak ada yang namanya penggusuran terhadap tanah tersebut. Dan jika Anda sudah mengajukan gugatan di pengadilan negeri tingkat pertama dan ternyata sudah ditentukan oleh majelis hakim nominalnya, nanti di pengadilan juga akan ditentukan nominal tersebut. Jika merasa masih kurang, Anda bisa mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Kalau Anda merasa masih tidak puas terhadap putusan tingkat pertama, setelah itu Anda bisa mengajukan kasasi juga, karena itu juga memerlukan waktu sangat lama ya. Nanti pasti ada upaya-upaya tersendiri. Dan saran dari saya, lebih baik untuk penyelesaian sengketa semacam ini dibicarakan secara baik-baik ya. Namun intinya nanti ketika sudah selesai, misalnya sudah upaya hukum terakhir, setelah itu sudah putusannya juga sudah ingkrah, nggak ada upaya hukum lagi, dan sudah ditentukan oleh pengadilan berapa nilai nominal ganti rugi terhadap penggusuran tanah tersebut yang ditetapkan oleh pengadilan, dan Anda masih tidak setuju, maka uang tersebut akan dititipkan pengadilan, dan setelah itu pengerjaan proyek jalan atau pembebasan tanah untuk kepentingan umum tersebut akan tetap dilanjutkan seperti itu. Oke, intinya seperti itu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Saya pikir itu cukup ya bagi masyarakat yang merasa tanahnya digunakan untuk kepentingan umum atau digusur untuk kepentingan umum. Langkahnya itu tadi, Anda bisa mengajukan gugatan ke pengadilan ya. Namun ketika sudah ada ingkrah dari pengadilan, itu berarti sudah ketetapan umumnya dan mengikat kepada kedua belah pihak. Seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dah.